Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan event Secret Wars 2. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Beyonder. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik New Mutants volume 1 isu 37, Beyonder mendatangi tim New Mutants yang beranggotakan Magik, Karma, Magma, Mirage, Wolfsbane, Cannonball, Cypher, dan Warlock. Seperti berbagai pertemuan Beyonder dengan para mutan sebelumnya, terjadilah pertarungan antara mereka. New Mutants mengerahkan berbagai macam serangan terhadap Beyonder. Sayangnya segala serangan ini tidak berguna. Beyonder terlalu kuat bagi mereka. Pada akhirnya Beyonder membantai mereka semua. Dalam komik Uncanny X-Men isu 203, Rachel Summers berbicara kepada Kitty Pryde dan Rogue. Rachel menjelaskan rencana lainnya untuk membunuh Beyonder. Dia bercerita tentang Beyonder yang memberinya kekuatan tambahan. Kekuatan tersebut masih dia miliki. Kini Rachel berencana memusnahkan universe. Dengan cara ini, dia berharap Beyonder akan ikut mati. Selain itu, dia yakin nantinya universe baru akan tercipta tanpa terancam bahaya Beyonder. Tentu perbuatan Rachel akan menyebabkan banyak sekali kematian. Namun Rachel memang sudah siap mengorbankan segalanya demi mengalahkan Beyonder. Agar rencana itu bisa dilaksanakan, Rachel butuh lebih banyak energi. Maka dia meminta jiwa rekan-rekannya. Kitty Pryde dan Rogue bersedia menyerahkan jiwa mereka. Rupanya mereka memang lebih memilih berkorban daripada harus menunggu dibunuh oleh Beyonder. Setelah menghisap jiwa kedua rekannya, Rachel dipanggil oleh Jessica Drew alias Spider-Woman. Dari tadi, Jessica memang mendengarkan pembicaraan mereka. Begitu mengetahui rencana Rachel, Jessica juga menyerahkan jiwanya pada Rachel. Selanjutnya, Rachel menghisap jiwa para mutan yang sedang terlelap, yaitu Colossus, Wolverine, dan Magneto. Saat itu ada satu anggota X-Men yang terbangun, yaitu Storm. Dia tidak setuju dengan rencana Rachel. Dia mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Meskipun begitu, Storm tidak kuasa mencegah Rachel menghisap jiwanya. Dengan memiliki tambahan energi dari segala jiwa tersebut, Rachel sebagai Phoenix melesat terbang meninggalkan bumi. Dia memasuki kawasan angkasa kekaisaran alien Shi'ar. Di tengah perjalanan, dia menemukan pesawat yang dinaiki kelompok Starjammers dan Profesor X. Dia juga menghisap jiwa mereka. Perjalanan dilanjutkan hingga dia tiba di sebuah planet tanpa nama. Menurut legenda, planet itu adalah planet pertama yang tercipta di universe. Konon dari sanalah kehidupan bermula. Di planet tersebut terdapat M'Kraan kristal. Rachel memasuki kristal itu dan memunculkan jiwa segala makhluk yang telah dia hisap. Kepada mereka, dia memberi penjelasan. Di dalam kristal ada bola berisi galaksi neutron yang merupakan lubang hitam paling kuat. Apabila dibuka, maka universe akan terhisap ke dalamnya. Proses ini akan menyebabkan semua penghuni universe mati. Rachel berharap Beyonder juga akan ikut tewas dalam kejadian tersebut. Setelah hancur, universe akan terlahir kembali dan mengalami proses perkembangan dari awal lagi. Seperti sebelumnya, niat ini diprotes oleh Storm. Sayang sekali Rachel masih belum mau berubah pikiran. Dia ingin memberi peluang pada kehidupan baru nanti untuk tumbuh tanpa bahaya Beyonder. Menurut Rachel, ujung-ujungnya Beyonder akan membunuh mereka semua. Lebih baik mereka lebih dulu berkorban agar kematian mereka ada manfaatnya. Rachel mengaku tak punya pilihan lainnya. Sambil mengobarkan api Phoenix, Rachel menegaskan bahwa dirinya tak akan bisa dihentikan. Rachel mulai melaksanakan niatnya. Pertama-tama, dia menyambungkan diri dengan M'Kraan kristal. Ternyata proses ini membuatnya terhubung dengan pikiran berbagai makhluk di universe. Dengan demikian, Rachel merasakan impian, keinginan, harapan, dan rasa takut mereka. Rachel merasakan keseluruhan diri mereka semua. Ini membuat Rachel mulai menyadari bahwa rencananya merupakan sesuatu yang salah. Setiap makhluk unik dan berhak hidup. Rachel tidak boleh sembarangan membuat para makhluk mati. Apalagi banyak sekali yang tidak ada urusannya dengan Phoenix. Bahkan banyak yang tidak tahu menahu sama sekali tentang Phoenix. Pada akhirnya Rachel membatalkan niatnya. Dia tidak akan menghancurkan universe. Dia juga mengembalikan jiwa-jiwa ke tubuh masing-masing, serta pulang ke bumi. Dalam pelukan Storm, Rachel hanya bisa merasa putus asa. Dia takut Beyonder akan menghancurkan segalanya. Storm tentu menyemangatinya. Di tengah suasana sedih ini, mereka dihampiri oleh para mutan lainnya yang juga ikut menghibur Rachel.
Tiba-tiba di dekat mereka ada yang datang, yaitu Beyonder. Terungkaplah bahwa Beyonder sudah tahu tentang rencana Rachel. Bahkan Beyonder berharap rencana itu terwujud. Sesungguhnya kehancuran universe oleh Emkran Kristal tidak akan membunuh Beyonder, melainkan menyatukan segalanya menjadi seperti kondisi Beyond Realm dahulu. Karena gagalnya rencana itu, maka Beyonder mengaku akan membantai X-Men. Kemauan tersebut jelas ditentang oleh para mutan. Dengan marah, Kitty Pryde menekankan bahwa Beyonder tidak boleh berbuat seenaknya pada makhluk lain hanya karena dia lebih kuat. Sedangkan Rachel bangkit berdiri. Dia menegaskan tidak akan membiarkan Beyonder menyakiti kawan-kawannya atau dunianya. Selanjutnya, Beyonder memerintahkan Rachel mengembalikan tambahan kekuatan yang dulu dia berikan. Sebagai tanggapannya, Rachel mengeluarkan energi Phoenix yang sangat terang ke arah Beyonder. Di luar dugaan Beyonder, rupanya energi ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ingin berpaling tetapi tidak sanggup. Dia berusaha menyuruh Rachel berhenti, tetapi energi itu terus terpancar. Dalam energi tersebut terkandung segala yang pernah Rachel alami. Terkandung segala koneksi dengan berbagai makhluk hidup. Seperti yang terjadi pada Rachel sebelumnya, kini Beyonder merasakan keunikan beragam kehidupan di universe. Ini membuat Beyonder terjatuh dan tercengang. Dia baru menyadari bahwa kehidupan ternyata sangatlah berharga. Seperti Rachel pula, Beyonder berubah pikiran. Dia mulai mempertimbangkan untuk membatalkan niatnya menghancurkan segalanya. Berikutnya, X-Men menceramahi Beyonder. Storm menjelaskan bahwa tiap makhluk hidup adalah nyala lilin dalam kegelapan. Bukan perbuatan benar bagi Beyonder memadamkan semua cahaya tersebut. Wolverine bilang Beyonder tidak bisa benar-benar memahami manusia, sebab belum sepenuhnya menjadi manusia yang bisa mati. Segala yang dilakukan dan dipikirkan manusia dibayang-bayangi oleh kematian. Beyonder tidak bisa memahami manusia tanpa memahami batasan tersebut. Hal serupa disampaikan oleh Kitty Pryde yang menjelaskan bahwa Beyonder terlalu kuat, sehingga tidak bisa memahami makhluk yang jauh lebih lemah. Setelah mendapat segala pencerahan ini, Beyonder berterima kasih kepada X-Men. Dia juga mengaku iri pada sifat kemanusiaan. Pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan mereka. Dalam komik Secret Wars 2 isu 9, Marcia Rosenberg menelpon Avengers Mansion untuk melaporkan tentang Beyonder. Di Mansion sedang tidak ada Avengers, jadi Fantastic Four lah yang menerima telepon Marcia. Kepada Fantastic Four, Marcia memberitahu bahwa Beyonder hendak membunuh Owen Reece dan memusnahkan segalanya. Kabar ini jelas membuat Fantastic Four segera bertindak. Mereka bersiap berangkat menuju lokasi Marcia. Meskipun begitu, kemudian justru terjadi sesuatu yang mengagetkan. Fantastic Four mendadak berpindah ke tempat lainnya. Selain mereka, di sana ada pula banyak hero lainnya, termasuk tim Avengers, West Coast Avengers, Alpha Flight, dan Heroes for Hire. Mereka semua tentu bingung kenapa bisa tiba-tiba berada di sana. Tidak lama kemudian, alasannya terungkap. Di hadapan mereka muncullah Rachel Summers bersama X-Men. Rachel mengaku dirinya lah yang telah mengumpulkan mereka semua. Tujuan Rachel adalah mengajak para hero bersama-sama mengalahkan Beyonder. Rachel bercerita tentang tambahan kekuatan pemberian Beyonder yang masih tersimpan dalam dirinya. Tetapi kekuatan itu juga tidak cukup untuk mengalahkan Beyonder. Rachel membutuhkan bantuan para hero lainnya. Itulah sebabnya dia memindahkan mereka semua ke satu lokasi yang sama. Salah satu orang yang dibawa oleh Rachel adalah Marcia Rosenberg. Sebenarnya Marcia ingin ikut membantu. Dia memang memiliki kekuatan super berupa mengeluarkan energi panas. Namun Rachel tidak mau Marcia terlibat sebab dia memang tidak berpengalaman. Rachel memunculkan Marcia agar bisa melihat informasi tentang Beyonder pada pikiran Marcia. Setelah informasi tersebut didapatkan, Marcia dipindahkan lagi oleh Rachel ke apartemen Owen Reece. Ini membuat Marcia ingin memeriksa keadaan Owen. Jadi dia pun memutuskan masuk. Di dalam, Marcia terkejut melihat tempat tinggal Owen sudah acak-acakan. Sementara itu untuk kesekian kalinya Beyonder ingin merenung sendirian. Dia ingin memikirkan apa yang akan dilakukan berikutnya. Agar tidak diganggu, lokasi yang dia pilih adalah bawah tanah. Dia membuat lubang sedalam 8 mil dari permukaan. Setelah itu dia menciptakan markas. Di sana dia duduk dan berbicara sendirian sambil direkam. Dia menampilkan Beyond Realm yang sudah benar-benar kosong. Keseluruhan isi Beyond Realm memang adalah Beyonder. Karena Beyonder sedang berada di universe utama, kini tidak ada apapun di Beyond Realm. Beyonder kemudian mengaku menyadari dirinya berbeda dengan para penghuni lain multiverse. Dia terjebak dalam situasi yang sangat unik.
Baginya, segala makhluk lain adalah amuba, sedangkan dirinya maha kuasa, sehingga realita terasa tidak nyata untuknya. Segalanya terjadi sesuai kehendaknya. Kalau dia menetapkan bahwa bebatuan bersifat lunak atau sapi punya sayap, maka itulah yang akan terjadi. Dengan kata lain, sapi tidak punya sayap karena Beyonder tidak ingin sapi punya sayap. Bagi Beyonder, realita dan imajinasi tak bisa dibedakan. Mungkin saja segala sesuatu selain Beyonder sendiri adalah imajinasinya. Kini Beyonder memikirkan pula tentang masalahnya. Dia merasa tidak utuh setelah mengenal keinginan. Demi mengatasi masalah ini, Beyonder mencoba suatu solusi baru yang sempat diusulkan oleh Owen, yaitu berubah menjadi manusia sepenuhnya. Walaupun agak sedikit ragu, Beyonder nekat melakukannya. Dia pun menciptakan sebuah mesin yang berfungsi melahirkan. Pertama-tama, Beyonder ingin mencoba mesin itu pada makhluk lain. Dia memilih tim New Mutants sebagai kelinci percobaan. Sebelumnya, Beyonder membantai New Mutants. Sekarang dia mengumpulkan jiwa mereka, lalu memasukkan segala jiwa tersebut ke dalam mesinnya. Dalam waktu beberapa detik saja, mesin tersebut menciptakan tubuh-tubuh baru dan memasukkan jiwa New Mutants ke dalam semua tubuh itu. Dengan demikian, New Mutants bisa hidup kembali, tapi mereka masih berada di bawah kendali Beyonder. Sedangkan Beyonder sendiri berlanjut bersiap menjalani langsung proses kelahiran melalui mesinnya. Terlebih dulu, dia menyimpan seluruh kekuatannya ke dalam sebuah wadah. Kekuatan ini jutaan kali lebih kuat dibanding gabungan segala kekuatan di multiverse. Setelah itu, Beyonder mengubah tubuhnya menjadi energi yang merupakan intisari dirinya. Energi ini bergerak memasuki mesinnya. Di dalam mesin kelahiran, Beyonder mengalami proses pertumbuhan seperti manusia. Dia menjadi bayi, lalu anak-anak, lalu remaja. Sebagai orang dewasa, Beyonder dilahirkan oleh mesinnya. Kini dia telah sepenuhnya menjadi manusia biasa. Kondisi baru ini membuat Beyonder tercengang. Dia tidak menyangka bahwa beginilah rasanya hidup sebagai makhluk fana. Rupanya dia tidak mau berlama-lama dalam keadaan seperti ini. Dengan panik, dia buru-buru berlari ke arah tempat penampungan kekuatannya. Beyonder menghisap kekuatan tersebut sehingga dia menjadi perkasa kembali. Sementara itu, Owen sedang duduk di apartemennya yang sudah rusak. Rupanya Owen memang mengobrak-abrik tempat itu karena rasa kesedihannya akibat ditinggalkan Marsha. Meskipun begitu, kini dia sudah tenang. Dia dihampiri oleh Marsha yang memang mencemaskannya. Kepada Marsha, Owen mengaku sempat terpikir untuk bunuh diri. Untungnya Owen mampu menemukan semangat di dalam dirinya, sehingga dia memutuskan untuk terus hidup. Owen dan Marsha pun berciuman. Selanjutnya Owen mengajak Marsha mengurusi bahaya Beyonder demi menyelamatkan dunia. Tentu Marsha sontak menolak. Menurutnya lebih baik masalah itu diurus oleh para makhluk kosmik saja. Namun Owen memberitahu bahwa para makhluk kosmik ketakutan terhadap Beyonder. Jadi Owen lah yang harus bertindak. Di markas bawah tanah, Beyonder memikirkan pengalamannya menjadi manusia sepenuhnya. Menurutnya itu terasa luar biasa, menakutkan sekaligus menegangkan. Setiap tarikan nafas terasa seperti peristiwa besar. Setiap detik terasa unik. Dia tak sanggup menanggungnya, namun dia juga ingin mencobanya lagi. Maka dia mengulangi proses tadi. Beyonder berubah menjadi energi, lalu memasuki mesin kelahiran. Untuk kedua kalinya, dia menjadi manusia dan merasa terkesima dengan segala keterbatasannya. Dia ingin mencari tahu kehebatan fisik tubuhnya. Jadi dia mencoba mengangkat wadah penyimpanan energinya. Ternyata dia sama sekali tak mampu menggerakkannya. Selanjutnya, Beyonder ingin tahu rasanya kehabisan nafas. Maka dia berlari-lari. Ketika sudah merasa lelah dan sedang berhenti, perhatian Beyonder teralihkan oleh kemunculan api. Rupanya Mephisto datang bersama banyak bawahannya yang berwujud menakutkan. Mephisto memang terus memantau Beyonder. Jadi dia tahu Beyonder telah menjadi manusia. Mephisto tentu menyadari ini merupakan peluang yang bagus untuk mengalahkan Beyonder. Dia pun mempertimbangkan apa yang akan dilakukan pada Beyonder. Mephisto sempat terpikir untuk merebusnya atau membuat duri-duri tajam tumbuh pada dagingnya. Ujung-ujungnya Mephisto memilih belatung. Dia memuntahkan banyak sekali belatung yang dengan cepat menggigit dan menggerogoti badan Beyonder. Segala belatung ini membuat Beyonder merasa kesakitan, sedangkan Mephisto tampak sangat senang. Meskipun begitu, Beyonder bisa menyadari sesuatu. Semua belatung tersebut sesungguhnya adalah ilusi. Beyonder tahu kekuatan Mephisto atas manusia di dimensi bumi itu terbatas.
Beyonder hanya bisa tersakiti kalau dia percaya teror Mephisto itu nyata. Berdasarkan pemikiran ini, Beyonder membuat belatung pada tubuhnya lenyap. Lalu dia buru-buru bergerak menuju wadah penyimpanan kekuatannya. Demi menghentikan Beyonder, Mephisto menyuruh para bawahannya bertindak. Namun sesuai perkataan Beyonder tadi, para bawahan Mephisto tidak berwujud fisik, sehingga bisa dilewati oleh Beyonder. Karena kegagalan ini, Mephisto memakai cara lainnya. Dia memunculkan api yang berkobar pada wadah kekuatan. Beyonder berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa api itu juga hanyalah ilusi semata. Dia pun nekat mengulurkan tangannya. Akibatnya tangannya terbakar sehingga dia merasa sangat kesakitan. Mephisto tampak antusias dan menekankan bahwa Beyonder memang sungguh-sungguh terbakar. Dia menyuruh Beyonder menarik kembali tangannya yang pasti habis dilalap api. Meskipun harus menderita rasa sakit yang amat sangat berat, Beyonder masih memegang teguh pendiriannya. Dia tidak memperdulikan kata-kata Mephisto. Dengan tangan yang hangus, dia terus berjuang demi mendapatkan kembali kekuatannya. Bulan depan cerita Secret Wars 2 akan kami lanjutkan dalam bagian terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.